kesempatan sore hari ini, marilah kita saya share saja mengenai antiviral guidance ya, lalu mungkin nanti bisa dikritisisasi bersama. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, nah ini mengapa kita memerlukan guidelines gitu ya. Nah tentu guidelines ini adalah suatu buku dalam tanda petik undang-undang, rambu-rambu ya bagi kita sebenarnya para klinisi terutama dalam menggunakan antimikroba. Ya sebab kalau kita tidak mempunyai guidelines yang disepakati bersama di rumah sakit, maka penggunaan antimikroba itu menjadi tidak bijak karena masing-masing klinisi, masing-masing dokter akan mempunyai pandangan sendiri, mempunyai jurnal sendiri, mempunyai referensi sendiri. Oleh karena itu kita memerlukan memang suatu panduan bagaimana menggunakannya secara baik dan benar. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, sekarang seperti yang kami sampaikan bahwa antimicrobial resistance ini sudah menjadi hal yang isu yang sangat global gitu ya, bahkan menjadi suatu global action plan dari WHO bagaimana cara mengendalikannya. Dan memang sebenarnya agak sulit ya, bukan hanya di negara kita saja, tetapi di berbagai belahan bumi manapun kelihatannya di negara maju sekalipun penggunaan antimikroba ini sangat cukup pelik dan cukup sulit untuk dilakukan. Nah, ini kalau kita mengarah kepada penggunaan antiviral, Bapak Ibu dokter, ya ini kita melihat banyak ya, apakah itu anti HIV, apakah itu anti hepatitis B, anti hepatitis C, ya anti CMV dan sebagainya, itu cukup banyak digunakan, ya terutama kalau kita ketahui ya, yang mungkin seringkali menjadi problem resistance ya, itu terutama anti HIV ya, beberapa anti hepatitis B, dan itu sudah cukup banyak penelitiannya, dan beberapa ahli memang mengkaitkan terjadinya resistensi antiviral ini berkaitan dengan lama penggunaannya. Ya, kita tahu bahwa penggunaannya bisa kronis ya, terutama pada pasien HIV, pasien hepatitis ya bisa 6 bulan, HIV mungkin HIV bahkan seumur hidup. Ya, dan ini beberapa ahli mengatakan bahwa ini memicu suatu mekanisme ya escape, memicu suatu resistensi, munculnya resisten karena memang mereka akan bertahan hidup ya, dan disitulah antivirus menjadi tidak efektif. Nah ini berbagai macam jurnal ya tentunya yang kita ketahui, berbagai macam isu ya dikaitkan dengan munculnya mutasi-mutasi yang terjadi pada virus yang menyebabkan terjadinya resistensi terhadap obat antiviral yang biasa kita berikan. Tentu ini menjadi satu permasalahan sendiri ya, bagaimana mungkin kita memberikan satu obat antiviral tanpa mendapatkan suatu output yang baik dari pasien-pasien kita. Nah, oleh karenanya itu Bapak Ibu dokter, kita memang memerlukan guidelines ya. Di sini mungkin saya tidak membahas lebih lanjut mengenai biomolekuler dan sebagainya, karena memang kita bukan ahli di bidang itu. Namun perkenankan mungkin bagaimana perbedaannya antara antibiotik guidelines, antifungal guidelines, dan antivirus guidelines. Nah di sini Bapak Ibu dokter ya kita ketahui kalau antibiotik guidelines itu memang ada profilaksis empirik dan akhirnya memang bisa ditemukan secara ditentukan definitif by culture findings. Jadi kalau antibiotik guidelines ini kelihatannya bukan suatu hal yang ini ya, artinya merupakan suatu hal yang sudah umum. Ya bahkan kita ketahui di berbagai macam Permenkes di negara kita juga Permenkes 8 tahun 2015, masih Permenkes 28 tahun 2021 yaitu sudah mengatur bahwa praktek rumah sakit harus mengupayakan penggunaan antibiotik bijak. Untuk antifungal ya ini saya coba terapkan di anti kandida gitu ya, difokuskan di anti kandida. Nah ini kita bisa membuat guidelines antifungal berdasarkan risk, clinical judgment ya atau culture findings. Jadi baik antibiotik maupun anti kandida ini sudah sering ya kita gunakan guidelines-nya. Tetapi Bapak Ibu dokter yang memang menjadi agak sulit itu adalah antiviral treatment ya gitu. Kenapa? Karena guidelines, kalau tadi antibiotik guidelines mungkin bisa dibikin berdasarkan satu pola kuman, berdasarkan satu stratifikasi risiko gitu ya. Antiviral tidak bisa kita bikin berdasarkan satu pola resistensi virus, terutama di negara-negara berkembang ya, di mana kita memang ada praktek klinis sehari-hari itu tidak pernah memeriksakan
bahwa setiap orang dengan penyakit virus kita periksakan resistensinya. Jadi bukan suatu hal yang rutin gitu ya. Sehingga memang untuk antiviral treatment ini berbeda dengan antibiotik treatment, ya antibiotik guidelines yang memang bisa didasarkan pada suatu pola kuman lokal. Antiviral ini tidak bisa. Ya, sehingga nanti kita bisa lihat bahwa kecenderungan dari penggunaan antiviral ini kita mengikuti guidelines-guidelines yang berlaku global. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini contoh saja ya dalam pembuatan guidelines antibiotik kita memperhatikan stratifikasi dari resiko pasien. Ya, ini bisa kita stratifikasi. Jadi misalnya working diagnosisnya adalah ISK, infeksi saluran kemih, pasien A dan pasien B. Pasien A karakteristiknya mungkin wanita 25 tahun gitu ya, baru pertama kali berobat, belum dapat antibiotik sama sekali, nggak ada komorbid. ISK dengan pasien B yang ISK juga working diagnosisnya, tapi udah dapat macam-macam antibiotik, perawatannya sudah macam-macam di mana-mana gitu ya. Ini faktor risikonya dan antibiotiknya bisa berbeda. Kita bisa tentukan guidelines antibiotik berdasarkan stratifikasi risiko. Ya, nah ini satu tabel aja ya dari Rasper Indonesia Study Group ya, yang kita menstratifikasi bisa kalau antibiotik. Ya, nah dengan demikian kita bisa membuat guidelines-nya dengan juga mempertimbangkan pola kuman, karena memang ini suatu hal yang biasa, common gitu ya, Bapak Ibu dokter ya, di kultur dijadiin pola kuman, kemudian dijadikan guidelines antibiotics. Ya, nah demikian juga dengan ini contoh alur untuk pembuatan anti fungal gitu ya, kita bisa memprediksi resiko clinical judgment ya, kemudian kita bisa lakukan pendekatan gitu ya secara preemptif atau empirik, itu bisa. Tetap ini kesulitannya memang untuk antiviral kita nggak bisa. Jadi kita nggak bisa menstratifikasi resiko, kita tidak punya pola, ya kita juga tidak bisa memberikan akibatnya kita tidak bisa memberikan guidelines yang bersifat lokal. Nah, inilah kesulitan-kesulitannya Bapak Ibu dokter untuk penggunaan untuk pembuatan guidelines antiviral ya. Satu, no local pattern data ya, apalagi di tempat kita sebagai negara berkembang gitu ya Bapak Ibu dokter. Kemudian tidak ada restratifikasi tadi. Diagnostic tools for resistance ini yang tidak kita lakukan ya dalam praktek sehari-hari karena memang kesulitan dalam hal penyediaan tools ya. Drug availability ya, jadi kita juga ada obat-obat yang mungkin tersedia di luar negeri tapi nggak tersedia di kita ya, harga obatnya, drug price-nya ya, kita ketahui mungkin obat-obat antivirus yang obat antivirus hepatitis B, hepatitis C gitu ya, itu dia harganya cukup mahal gitu ya, dan kita sehingga di sini ya kesulitan strategi untuk menyusun bagaimana ya untuk antiviral resistance. Nah, problemnya mungkin secara highlight ini ya Bapak Ibu dokter, mungkin kalau teman-teman sejawat ada asupan lagi, lebih banyak lagi yang bisa kita gali mengenai antiviral treatment. Tidak banyak memang kepustakaan-kepustakaan ya, seperti antibiotik itu banyak kepustakaan mengenai PKPD, mengenai bagaimana guidelines dibuat dan sebagainya. Tetapi pada antiviral memang tidak ada, yang jarang ya, ada tetapi jarang. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, inilah yang permasalahannya tadi ya. Ini ya kita bisa lihat ada restratifikasi, kita bikin kalau antibiotic guidelines berdasarkan apa bisa kita buat, berdasarkan stratifikasi risiko ya, ini tentu berdasarkan dari karakteristik hostnya, antibiotik PKPD dan akhirnya pola kuman, di sini kita bisa jadikan guidelines antibiotics. Ya, jadi surely bahwa ini dia antibiotic guidelines, kalau dia sudah mencakup ini, sure kita bahwa oh ini yang bisa dipakai secara lokal. Ya, dan guidelines antibiotik itu bisa berbeda-beda dari rumah sakit satu dengan rumah sakit lain, tergantung dari pola kumannya, tergantung dari klinisinya dan sebagainya. Antifungal, terutama anti kandida, risiko bisa kita kategorisasi, gitu ya, Bapak Ibu dokter. Clinical judgment bisa kita kategorize. Fungal pattern ini mati ya. Izin. Maaf terputus. Ya, maaf terputus Bapak Ibu dokter. Maaf ya dok. Izin saya share screen lagi.
Ya, maaf terputus, dokter. Nah, anti kandida ini bisa risk bisa kita kategorisasi sama clinical judgment bisa, fungal pattern. Ya, ini yang juga mungkin banyak yang nggak punya ya. Mungkin kalau di rumah sakit teman-teman sejawat senior semua yang di rumah sakit vertikal mungkin punya, tapi nggak semua di rumah sakit Indonesia punya. Sehingga anti candida guidelines, are you sure gitu kan, bener nggak? Atau ada kepustakaan yang lain yang bisa kita baca. Jadi kalau yang ini kayaknya untuk guideline, sure bisa dibuat secara lokal, anti candida guidelines mungkin sedikit campur-campur antara yang lokal dengan yang guidelines global, tetapi antiviral guidelines, Bapak Ibu dokter, ini dia dibikin memang berdasarkan yang berlaku global gitu ya. Sebenarnya seperti kita kasih contoh misalnya untuk guidelines antivirus untuk anti HIV gitu ya. Nah itu sudah kita gunakan secara yang global. Hepatitis B juga demikian. Ya, kita nggak bisa melakukan stratifikasi resiko, kita nggak punya pola kuman juga. Berbeda dengan di antibiotik dan anti jamur gitu ya. Nah, akhirnya antiviral guidelines ini dibikin secara global berdasarkan apa? Bukan berdasarkan stratifikasinya, bukan berdasarkan pola kumannya, pola virusnya, tetapi berdasarkan biological plausibility-nya. Jadi berdasarkan bagaimana virus itu bereplikasi dan disitulah diinhibisi mekanisme replikasinya. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, nah ini berbagai macam jurnal ya dok yang merekomendasikan penggunaan antivirus. Jadi sekali lagi dia tidak dibuat berdasarkan klasifikasi resiko hostnya atau pola kumannya, tetapi yang dilihat sebenarnya hanya dua ini. Biological plausibility, bagaimana dia bekerja, terbukti memang menghambat enzim-enzim replikasi virus gitu dokter. Ya, dan yang kedua statistik improvement, improve nggak dia? Ya, nanti itu biasanya ada pengukurannya tersendiri ya, ada inhibition concentration juga ya yang mungkin bisa diukur oleh para ahli pada virolog gitu ya. Nah, inilah yang terjadi pada antiviral guidelines ya yang akhirnya memang kita gunakan secara global dan memang ini membuat rumah sakit tidak ada khusus antiviral secara lokal guidelines yang kita gunakan semua global. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, berbagai macam hal memang ini ya saya ambil dari WHO ya. Ini bahkan katanya contoh aja gitu ya. Ada hal-hal juga antivirus yang digunakan memang secara biological plausibility dia bisa menghambat replikasi, tetapi secara statistik dia nggak improve bahwa memang dia menurunkan mortalitas atau menurunkan morbiditas gitu ya. Nah, tetapi by emergency use misalnya kayak remdesivir digunakan gitu ya. Nah, jadi ada kesepakatan seperti itu juga. Ya, jadi ini memang itulah yang dilakukan pada penggunaan antivirus secara global. Ini hanya sebagai contoh aja ya gitu Bapak Ibu dokter antivirus yang di COVID. Nah, ini Bapak Ibu dokter akhirnya guidelines yang kita gunakan pada antivirus adalah guidelines yang bersifat global dan itu yang kita terapkan ya. Dan ini mungkin contoh kasus aja ya dok ya. Ini contoh kasus di mana kita juga tidak mempunyai data khusus gitu ya dok ya. Ini seorang pasien, dia dengan COVID-19 ya 7 hari isoman di rumah gitu. Tapi hari ke-7 tiba-tiba penurunan kesadaran, tiba-tiba demam tinggi, kaku kuduk, masuk ke rumah sakit oleh neurologis melakukan lumbal fungsi, confirm ketemu SARS-CoV-2 dari cairan lumbal fungsinya. Nah, apakah memang di sini antiviral itu efektif? Ini juga kita masih lack of data gitu ya, jadi kita masih belum simpulkan. Tetapi ya kita lakukan berdasarkan apa yang bersifat global. Jadi masih banyak memang yang harus digali ya dari antiviral guidelines, baik justru yang secara global itu masih banyak yang kita harus gali karena memang pembuatannya tidak semudah membuat antibiotik guidelines. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, mungkin itu sebagai konklusi ya bahwa isu antiviral resistance juga harus menjadi concern kita bersama secara global ya, tetapi memang dalam pembuatannya secara lokal
ya kita nggak punya data, tidak bisa melakukan stratifikasi risiko host, tidak memiliki ya atau jarang memiliki alat diagnosis untuk resistance ya dan sebagainya. Dan kemudian ya akhirnya yang digunakan adalah antiviral guidelines yang secara global ya tentu nanti di sini mungkin seiring dengan kemajuan zaman kita juga perlu untuk melakukan kritisisasi mengenai efektivitas dari penggunaan antivirus secara lokal sehingga mudah-mudahan bisa dibuat suatu guidelines bersama yang secara lokal yang disepakati bersama oleh para ahli kita sendiri. Mungkin demikian Bapak Ibu dokter yang saya hormati ya. Nah, ini pesan ya Dok, the most underrated is the strongest. Ya virus itu kecil ya, tidak terlihat oleh kasat mata kita, seringkali kita meremehkan, tetapi begitu kena virus, nah ini jadinya seperti COVID yang sekarang ini, roda bumi serasa berhenti berputar, ekonomi runtuh seluruh dunia, ya jadi tetap kita harus hati-hati, concern kita bukan hanya antibiotik saja, tetapi antivirus juga harus mendapat perhatian kita bersama. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu dokter yang saya hormati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang update dari yang saya sampaikan ya karena saya juga masih dalam posisi belajar ya kita bersama-sama ya untuk Indonesia ya yang ini kaya dengan penyakit infeksi ya dan mudah-mudahan kami dari Petri Indonesia bisa berkontribusi lebih luas untuk kemanfaatan bersama.